terutama kalau saya dengar suami saya batuk, itu kan kalau dia batuk, aduh, yang saya khawatir kan ya itu saturasi oksigen ya kalau kayak gitu. Saya rasa karena ini kan memang virus ya, virus itu sembuhnya dari diri sendiri. Jadi sistem imun di tubuh sendiri yang akan melawan si virus itu. Gimana caranya kita meningkatkan imun itu? Tentu saja dengan membuang semua kecemasan itu kan. Jadi lebih lebih ininya tappinglah, buanglah rasa cemas itu, rasa khawatir itu, supaya hati itu menjadi lebih tenang. Dengan ketenangan itu saya rasa imunnya juga akan naik. Selamat pagi, sahabat Seroja. Salam sehat rohani dan jasmani. Kali ini saya bersama dengan Mbak Sukorini. Nah, Mbak Sukorini ini adalah teman baik saya ketika di SMA 2 Yogyakarta. Kita juga satu angkatan dengan Mas Anies Baswedan yang sekarang jadi Gubernur DKI yang sedang bergulat dengan masalah COVID. Nah, Mbak Rini ini ketemu dengan saya itu sekitar beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2012 apa 11, saya lupa persisnya. Beliau waktu itu belajar tapping dengan saya secara offline. Jadi beliau datang ke kantor saya dengan suami, kita belajar secara tatap muka waktu itu. Nah, setelah itu lama kita nggak pernah kontak lagi ya, ketemu lagi di grup WA SMA. Beberapa minggu yang lalu itu ternyata beliau mengalami kondisi terpapar virus COVID. Nah, dari situlah mungkin kita akan ngobrol sedikit tentang bagaimana beliau menghadapi COVID dengan menggunakan tapping, selain tentunya pengobatan secara medis. Selamat pagi, Mbak Rini, apa kabar? Pagi, alhamdulillah. Ya, baiklah, kondisi sudah baik. Wajahnya sudah mulai bersinar, sudah kelihatan lebih rileks gitu ya daripada sebelumnya. Mbak Rini, gimana kondisi sekarang ini sudah sangat membaik atau sudah pulih atau di tahapan apa sekarang ini? Pemulihan lah ya, pemulihan udah secara kalau gejala tinggal sisa-sisa batuk aja yang masih, jadi ya masih istirahat di rumah tapi sudah jauh lebih bagus lah ininya. Tinggal pemulihan aja ininya. Oke, berarti kondisi sudah jauh lebih baik daripada beberapa hari yang lalu ya. Mbak Rini, boleh nggak cerita sedikit bagaimana sih awalnya bisa tahu bahwa terinfeksi virus COVID itu? Iya. Jadi sebetulnya awalnya itu karena suami yang kontak dengan teman kantornya yang positif. Awalnya masih kita pikir oh nggak apa-apa, nggak ada gejala muncul. Terus ya untuk meyakinkan kita swab lah. Kebetulan juga waktu itu hari Senin kita mau vaksin, jadwal vaksin, hari Minggunya kita swab. Kita swab itu hasilnya negatif, tetapi hari Minggu malam itu sebetulnya suami agak-agak meriang gitulah, masuk angin. Berapa hari itu ada kayak masuk angin. Terus hari Senin karena jadwalnya vaksin di puskesmas, maka kami berdua ke puskesmas. Antri, terus karena setiap vaksin pasti di screening, jadi kita ditanya kan, pernah habis bepergian atau kontak dengan yang positif. Terus kita bilang, oh iya ada kontak dengan yang positif seminggu sebelumnya lah, hari Rebo sebelumnya. Terus dari petugas vaksin menyarankan isolasi dulu 10 hari, baru nanti balik lagi untuk vaksin. Oke, kita balik lagi ke rumah, itu udah kita langsung misah sama keluarga, sama anak-anak ya. Misah rumah lah. Terus hari Senin pagi itu, Senin pagi, hari Selasanya, besoknya itu suami saya kok makin ini kayak flu berat gitulah, ada demam. Jadi terus hari Selasa itu swab, suami saya swab, saya masih nggak apa-apa, masih cuman memang ada sakit kepala gitu aja, tapi nggak apa-apa. Terus hari Selasa itulah suami saya swab ternyata positif, kemudian diminta untuk isolasi di rumah. Ya udah akhirnya isolasilah saya dengan suami, karena saya dihitungnya kontak erat, saya juga isolasi. Hari Selasa malam saya mulai meriang, demam.
ada batuk-batuk sedikit lah. Suami saya juga batuk-batuk itu. Hari Rebonya saya swab. Ternyata saya juga positif. Jadi ya sudahlah, berdua isolasi di rumah. Kemudian karena kebetulan saya dengan anak-anak udah pisah rumah, anak-anak dengan eyangnya. Anak-anak dengan eyangnya hari Kamis itu saya kirim untuk swab. Satu anak saya yang besar ternyata juga positif. Jadi malam itu saya jemput untuk isolasi bertiga lah, pisah rumah kami. Isolasi bertiga, yang kecil sama eyangnya di rumah eyangnya. Terus yang dirasa pertama ya tentu apa ya, panik, cemas ya, namanya COVID ya. Beritanya kan udah rumah sakit juga penuh. Pada saat saya sendiri pada saat periksa, kebetulan kami periksanya di puskesmas karena hari Senin kan kami di puskesmas, dan pikiran kami kan nanti kalau di puskesmas kan satgas COVID-nya ada, jadi lebih terpantau. Jadi periksa di situ. Pas di situ saya tuh hari Selasa malam sebetulnya tuh mual muntah terus. Apa aja masuk itu muntah. Jadi minum juga muntah, makan apalagi. Jadi pas diperiksa di puskesmas itu dokter sempat rekam kan, kita videokan ya Bu untuk laporan persiapan kalau harus dirujuk karena kondisinya saya nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa minum gitu. Takutnya kan kalau kayak gitu melemah ya. Terus dokternya yang menguatkan sedikit-sedikit makan ya gitu di inilah. Kebetulan dokternya juga kalau buat saya ini banget lah, mendorong kita pasien untuk harus kuat, harus semangat gitu. Walaupun tetap aja saya ada rasa panik dan cemasnya itu ya, apalagi batuk. Terutama kalau saya dengar suami saya batuk, itu kan kalau dia batuk, aduh, yang saya khawatir kan ya itu saturasi oksigen ya kalau kayak gitu. Di antara rasa-rasa cemas, khawatir kayak gitu, di grup Seroja kan saya lihat ada postingan yang video yang inilah yang pengalaman ini juga. Yang Memang COVID Mbak Jipeng ya, itu ya. ya, saya merasa yang harus dihandle bukan sekedar kondisi fisiknya, tapi kayaknya ini lebih ke mental dulu nih yang harus kuat, nggak perlu cemas, nggak perlu panik gitulah. Jadi saya juga kemudian tapping lah, apalagi waktu itu Mas Yun juga ngingetin coba tapping gitu kan. Sempet tappingnya gimana nih, yang lebih saya rasakan itu paniknya, cemasnya. Jadi saya tapping juga nggak full tapping semuanya, saya lebih menenangkan tuh sambil berbaring ini. Ketemunya aja gitu ya, titiknya Iya, nggak tapi full set gitu ya. lebih banyak Di di kepala, titik kepala sini. Oke, ya. Karena Memang saya bisa, juga sorry saya potong. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa shortcut ya, artinya kita ambil jalan pintas hanya dengan satu titik saja. Itu memang cukup berpengaruh. Itu juga yang sedang akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan kita full set, ya udah seketemunya aja. Bisa kepala, bisa ujung alis, bisa manapun ya yang titik-titik itu, yang penting dijalankan, diketuk-ketuk sambil mengucapkan afirmasi. Nah, ternyata kan Mbak Rini sudah menjalankan itu ya. Terus silakan lanjut, Mbak. Jadi saya cari posisi yang nyaman aja, posisi yang nyaman sambil tapping lah ya, sambil saya kebetulan baca di grup nih ininya apa aja sih yang ini, karena saya lebih ke cemasnya ya saya tapping di situ walaupun saya merasa cemas, merasa panik karena kena COVID ini, tetapi saya pasrah dan ikhlas, itu aja di sini. Kemudian sesekali juga saya pakai yang di sini. Saya cari pokoknya senyamannya saya, gimana tapping, gimana saya mengafirmasi diri bahwa saya itu harus tenang, harus berpikir positif, nggak perlu panik itu. Intinya sih saya rasa lebih di situ ya. Dengan merasa tenang itu lebih nyaman di badan, lebih buat istirahat menjadi lebih enak lah ininya. Terus yang dirasakan Mbak Rini sendiri ya setelah melakukan tapping itu gitu ya, itu apa yang dirasakan secara signifikan ada perubahan? Baik secara singkat atau mungkin perlu proses. Apa yang dirasakan Mbak setelah itu, Mbak? Kalau saya lebih ke ininya, rasa tenangnya. Jadi saya menghadapinya itu juga lebih tenang.
termasuk pada saat karena saya kan ya obat, vitamin, kebetulan tetangga full support ya, kita makan nggak perlu mikir lagi gitu kan, yang ngirimin macam-macam. Saya juga beli alat yang untuk saturasi kan untuk cek, memang harus cek ya. Terus dan sempat agak cemas waktu suami saya ini saturasinya turun sampai 94 gitu kan. Kemudian dari pihak puskesmas kan juga mantau ya, saya bilang ini saturasinya turun. Terus dari pihak puskesmas nanti kalau sampai 93 lapor ya, karena itu udah nggak normal kalau 93. Nah, oke, terus tiap pagi sore kan kita cek lah, paling nggak 2 kali sehari itu cek. Kalau saya lihat saturasinya, terutama suami saya, kalau saya masih di atas 95 terus. Itu yang Saturasinya alat jepit 94. Iya, dijepit gitu ya. yang dijepit itu. Kalau udah 94 saya udah menghadapinya itu lebih tenang ininya panik nih kalau 94, khawatir kan kalau saturasi turun itu khawatir. Tapi saya itu berusaha menenangkan diri dengan tapping aja, walaupun saya cemas, saya panik, tapi saya ikhlas pasrah yang kayak gitu. Ya. Itu aja yang ini. Jadi saya bisa. Oke, berarti Mbak Rini melakukan tapping tidak dijadwal ya. Jadi enggak, kapan aja. Setiap rasa ketuk gitu ya. Iya, kapan aja. Jadi kapan aja saya merasa harus menenangkan diri gitu. Nah, itulah yang saya lakukan, dan alhamdulillah sih saya lebih tenang ya kalau saturasi turun, oke, saya terus ini air panas ini diuapin gitu, lebih ke situ menyiapkannya tuh lebih tenang jadinya. Saya rasa lebih itu, karena kalau kita tenang itu semuanya akan lebih baik lah daripada kalau panik kan, apa yang akan kita lakukan biasanya malah serba salah kalau panik gitu. Ya. Itu. Suami juga tapping ya, Mbak? Kemarin sih awal-awal iya, ininya dia tapping, kayaknya sih ya lebih tenang lah jadinya. Ya. Oke, artinya bisa kita simpulkan bahwa memang kuncinya menghadapi serangan atau infeksi COVID, rasa tenang dulu. Gitu ya, Pak? Iya. Jangan panik gitulah, jangan panik, jangan cemas. Nah, itulah yang kita hilangkan dengan tapping itu. Rasa menimbulkan rasa tenang, dan ya ikhlas pasrah lah, ini harus kita hadapi gitu. Iya, memang. Artinya meskipun ada gejala-gejala lain yang menyertai gitu ya, tapi tetap yang diutamakan lebih ke faktor emosi atau psikisnya ya, karena memang dari situ imunitas akan muncul, akan timbul, sehingga bisa membantu memulihkan kondisi tubuh. Betul. Ada nggak, Mbak, kira-kira sesuatu yang membuat yang tadinya sudah nyaman gitu ya, tiba-tiba gelisah lagi, cemas lagi gitu, apa itu contohnya? Apalagi sekarang ya, tiap buka Facebook aja kabar duka isinya. Belum lagi di rumah dengar suara ambulan, kebetulan kan ada rumah sakit dekat sini, jadi suaranya pasti kedengar gitu kan. Kemudian dari masjid pengumuman itu sehari entah bisa berapa kali, udah nggak terhitung kan pengumuman, setiap hari selalu ada. Nah, itu gempuran-gempuran yang kayak gitu itu kan membuat mental itu bisa down gitu kan. Aduh, isinya kok berita duka semua. Cuman ya itu balikin lagi terus mencoba menenangkan diri, pasrah ya. Oh ya, ini harus kita lalui, ya udah, pasrah, ikhlas, moga-moga ini semua bisa cepat berlalu gitu aja ininya. Ya berusaha menenangkannya kayak gitu. Ya, jadi begitu Mbak Rini dengar, entah baca berita, entah dengar suara, itu kan pasti naik zut gitu ya, ada cemas, khawatir, mungkin sedih kalau orang-orang itu orang yang kita kenal gitu ya. Itu Mbak Rini langsung hajar, tapping gitu ya. Ininya ya banyak ke situ. Terutama kalau saya misalnya nih, saya lagi rileks tiduran gitu misalnya, terus baca berita, baca kabar lah gitu. Ternyata isinya sesuatu yang kalau kita nggak menjaga mental ya benar-benar menjatuhkan gitu.
Jadi ya udah sambil tidur. Saya sih lebih seneng di daerah atas sini ya, yang saya tapping Iya, iya, ininya. itu termasuk favorit saya Sambil. juga itu kalau lagi iseng Iya. apa-apa ya mau tidur ya udah ya satu titik aja karena mau ngantuk kan nggak mungkin semuanya aja Iya. ketemunya di titik itu. Nah, kemudian selain faktor emosi tadi, Mbak, Mm-mm. apakah faktor fisik juga, Mbak, Rini tapping? Sempet ada waktu, jadi saya ini kan ada sinusitis ya. Hmm. Sinusitis, jadi dengan kondisi ini hidung tuh rasanya kayak tebel gitu. Tebel, sinusitisnya kan ngalir terus. Kalau sinusitis kan ngalirnya di belakang ini ya, jatuh terus ke leher gitulah ininya. Oh, gitu ya, ya, Kalau ya. pilek kan kita ngalirnya di depan ya. Ya, Kalau ya. ini enggak, di belakang. Oh, ya. Dan saya kan sempat hilang penciuman. Hilang Oke. penciuman. Ya, 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 ya. Sempat hilang penciuman. Nah, itu kalau pas lagi netes gitu kan memang terus gatel, akhirnya batuk gitu. Nah, itu juga saya walaupun sinusitis saya ngalir terus, tapi saya udah ini aja seperti itu. Sempat beberapa kali saya ini kan secara keluhan fisik ya. Keluhan fisik sempat juga. Seberapa besar pengaruh tapping terhadap keluhan fisik? Antara 0 sampai 10 itu ada di level berapa kira-kira? Kalau karena nggak mesti ya, saya nggak mesti kemudian hilang sama sekali gitu, enggak. Tapi itu lumayan mengurangi. Kalau saya ini angka 7 adalah ininya. Ya, artinya ada pengurangan yang signifikan ya kalau dilakukan ya. Mungkin ya saya sepakat bukan tidak mungkin ya. Tipis kemungkinan seperti kalau kita tapping sakit kepala. Kalau tapping sakit kepala itu kan banyak yang terjadi itu mendapatkan manfaat 1 minute wonder ya. Dari level 10 tiba-tiba langsung seketika menjadi 0. Bahkan Ada saya sempat juga pas sakit kepala, iya. Sempat tapping di sini ya, kanan kiri, karena berasa sekali memang pada saat itu. Dan itu berkurang jauh. Ya. Artinya memang tidak hanya di psikis ya, Iya. tapi fisik pun juga mendapatkan manfaat ya dari Iya. tapping ya. Memang ya itu saya rasa maka dari itu di grup yang saya sampaikan adalah kan ada 2 aspek yang harus kita tapping. Faktor fisik dan faktor psikis. Nah, dalam kasus Mbak Rini itu mengutamakan faktor psikis, tapi fisiknya pun juga terbantu. Ya, saya nggak mengatakan teratasi sepenuhnya ya, tapi terbantu begitu ya. Iya. Oke, nah terus kemudian adalah nggak tips lagi buat Mbak Rini, dari Mbak Rini nih buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani isoman ya maupun terpapar COVID di rumah sakit atau yang ada tips lagi nggak dari Mbak Rini untuk menjalani ini supaya bisa mencapai kondisi yang semakin baik? Kalau saya rasa karena ini kan memang virus ya. Virus itu sembuhnya dari diri sendiri. Jadi sistem imun di tubuh sendiri yang akan melawan si virus itu. Gimana caranya kita meningkatkan imun itu? Tentu saja dengan membuang semua kecemasan itu kan. Jadi lebih ininya buanglah rasa cemas itu, rasa khawatir itu, supaya hati itu menjadi lebih tenang. Dengan ketenangan itu saya rasa imunnya juga akan naik. Oke, saya rasa sudah cukup ya Mbak Rini ya, dan obrolan kita ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa pertama teman-teman yang terpapar COVID harus tenang. Itu dulu gitu kan. Nah, bagaimana meraih ketenangan itu berbagai macam cara tentunya ya. Dan tapping bisa menjadi salah satu solusi yang bisa digunakannya. Tentunya kita juga harus berdoa, terus mungkin membacakan kalau yang agama Islam itu berzikir atau wirid atau apapun, atau teman-teman yang beragama bisa membaca kitabnya masing-masing. Yang penting upaya menenangkan diri itu. Nah, kemudian juga dibantu dengan melakukan tapping untuk keluhan-keluhan fisiknya untuk mengurangi keluhan-keluhan akibat virus COVID itu. Dan tentunya pengobatan dari dokter yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Nah, satu hal lagi mungkin perlu kita sampaikan juga ke teman-teman nih bahwa jaga jarak,
terus kemudian pakai double masker sekarang, terus di rumah aja itu rasa-rasanya sudah nggak bisa dibuat main-main lagi. Gitu ya Iya, Mbak Rini ya. iya betul. Ya, oke deh. Terima kasih Mbak Rini, waktunya Ya, sudah berkenan ngobrol pagi ini ya. Tadi iya. tiba-tiba pagi saya ingat Mbak Rini gimana kondisinya di grup, saya baca begini. Ya udah langsung saya tanya, langsung kita bisa wawancara. Oke Mbak Rini, saya Ya, doakan mudah-mudahan cepat pulih 100% beserta amin, suami dan amin, keluarga amin, semuanya, amin. dan Iya. menjalani hidup ke depan lebih baik lagi dan tetap tapping. Nah, itu yang penting. Ya, oke, baiklah. Terima kasih sahabat Soroja. Sampai di sini dulu obrolan kita mengenai COVID ya, mengenai penggunaan tapping untuk membantu mengatasi keluhan karena COVID. Kita masih akan ketemu lagi di konten-konten saya yang akan datang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan bisa terbebas dari virus COVID. Salam Seroja.